Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah Pak Ustadz. Betul. Ada seorang ayah, beliau ini bekerja di perusahaan yang penjual khamr. Setelah itu sukses membeli rumah, membeli kendaraan. Setelah itu punya anak. Ayahnya ini meninggal. Otomatis dari perusahaan khamr ini menurunkan uang meninggal ya gitu, atau pesangon ya, Asuransi jiwa. ya asuransi jiwa itu kan. Nah, anak ini nggak tahu agama tadi ya. Terus setelah dapat warisan, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada anak tersebut. Beliau dapat ilmu ya nih, dia udah dapat warisan dari ayahnya tadi yang punya rumah dan punya kendaraan dari harta selama bekerja di perusahaan khamr. Nah, dari hartanya ini yang dia dapat, ternyata ini harta, dia sadar gitu, nggak dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Nah, untuk itu dia berusaha untuk memaksimalkan harta yang dia dapat untuk dibagiin ke umat. Mungkin contoh dipinjemin ke teman-temannya, termasuk mungkin saya juga dipinjemin juga untuk buka usaha gitu. Usaha dari uang khamar. Iya. Iya. Nah, dia nggak tahu, dia bingung, ini dapat duit banyak banget, Ustaz, banyak banget, saking banyak bingung dia mau diapain kan. Ada cara nyalurannya, jangan bingung. Nah sampai sisa ya mobil udah kejual semua. Sisa aset-aset rumah dan apartemen nih yang didapat dari harta bekas peninggalan almarhum. Rumah mobil didapat dari hasil gaji perusahaan khamr dan dapat uang pakai sangon juga setelah ayahnya meninggal. Ya jadi sama-sama kusut nih dua harta ini nih. Semua hartanya kusut. Ya terus harus diapain nih Pak Ustadz? Caranya bersihkannya bagaimana begitu? Iya benar. Jazakallah khair. Yang punya Anda tadi kasih ke dia lagi. Karena membersihkan baik. Kecuali Anda kondisinya kalau tanpa modal dari dia masih bisa berusaha atau tidak? Udah kepake Pak Ustadz buat beli modal. Paham saya. Kalau Anda keluarkan modal dari dia, usaha Anda masih bisa berjalan atau tutup? Kemungkinan tutup. Udah dibikin bangunan jadi dipinjemin. Paham nih. Saya paham. Berarti tidak punya Anda usaha yang modal yang halal. Iya. Berarti Anda fakir miskin. Ya iyalah, nggak punya aset, nggak punya modal. Iya. Kalau untuk fakir miskin yang halal boleh. Ini salah satu penyalurannya. Nggak perlu Anda kembalikan kepada dia. Jelas? Yang buat teman yang tadi, katakan kepada dia, yang halal dari list, catat semua, buat daftar berapa semua hartanya. Ini dapat dari bekerja di khamar, asuransi jiwa dari khamar, dan semuanya berhubungan dengan khamar tadi. Pesangonnya juga keluar angka umpamanya 10 miliar. Umpama si anak ini bisa bertahan hidup selama 1 tahun, berapa biayanya? Misalnya satu anggota keluarga 100.000 per hari misalnya gitu, atau setahun berapa biaya hidupnya? 1 tahun. Bisa cukup 100 juta? Ya ntar dihitung, minta tanya dulu Ya. kali ya. Ada berapa ahli warisnya? Kenapa Pak Ustadz? Ahli warisnya ada berapa? Cuma 1 orang? Istri 2, terus anak 4. 6. 6. Berarti 600 juta, masing-masing kasih 100 juta. Sisanya 9,4 M. Itu sesen pun tidak halal di tangan mereka lagi. Karena mereka boleh mendapatkan ini karena statusnya kalau diambil 10 M-nya, ini yang 6 pun kondisinya miskin. Maka ditinggalkan untuk mereka kebutuhan pokok selama 1 tahun. Yang 9,4 M tadi diberikan kepada fakir miskin yang lain. Gampang kan bagi-bagi 9,4 M kepada fakir miskin?
Sini saya bagi-bagiin sehari selesai. Benar. Benar. Ada ikhwan dari Bandung, beliau dapat bunga riba dari salah satu lembaga karena ada uang yang ditaruhnya di sana sekitar 500 juta kurang lebih dikit. Sehari habis sudah dibagi-bagian fakir miskin. Allah. Bukan ngantri satu persatu. Karena kita list fakir miskin A seperti tadi, ada 6 orang. Kebutuhannya per tahun berapa? 100 juta per orang. 16 juta habis satu. Keluarga mana lagi yang butuh? Lihat. Jelas? Kalau yang Anda aman, kalau Anda fakir miskin boleh Anda ambil yang modal tadi. Tapi maksud saya tidak perlu Anda ganti kepada dia. Jadi saya nggak perlu ganti ke dia. Tidak, bilang ke dia, ini saya mustahik. Tapi kalau misalnya saya masih bisa ganti dengan jual. Kalau Anda ganti ke, Anda kan nggak punya aset yang lain, punya tanah nggak warisan dari orang tua juga, enggak? Ada sih, cuma apa harus saya jual itu tanah? Ya harus. Jatuhnya utang juga itu Pak Ustadz, walaupun dari harta yang harta yang khamar tadi boleh untuk fakir miskin untuk kebutuhan pokoknya. Siapa yang fakir miskin? Tentu orang yang nggak punya aset. Kalau Anda punya tanah nilainya 1 miliar, ya bukan fakir miskin Anda. Walaupun nggak ada modal untuk dagang. Paham? ya paham. Wah, Sama yang itu kan baru dari uang pesangon, sama yang asetnya di bokapnya dapat nih. kan saya bilang buat daftar semua hartanya. Berarti dia dia jual mau asetnya pesangon, juga. mau rumah, mau segala macam. Mau piutang di tangan orang pun di list semuanya. Lihat, kalau piutang tadi adalah orang yang tidak mampu seperti ke tangan Anda, kan ada piutang di tangan Anda. Ya udah, ambil deh buat kamu. Bersih-bersih harta khamar. Bagi Anda halal, jangan takut. Alhamdulillah. Jadi kalau di rumah itu sanak keluarganya ahli waris tinggal di rumah itu juga, berarti harus jual rumah itu dong. Semua kan saya bilang, kan sudah dapat 100 juta oleh mereka. Mereka masing-masing kan bisa beli rumah dengan 100 juta. Atau sewa rumah selama 1 tahun. Waduh. Baik. Sampaikan saja ke dia, semoga dia Tapi ini lakukan direkam nggak? syariat Allah. Hah? Direkam nggak pertanyaan? Itu nggak salah. Direkam. Insyaallah ya. Ya. Terima kasih Pak Baik, Ustadz. lanjut Assalamualaikum. pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.